Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila ini juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. 1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan. 3. Mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. 4. Menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nilai luhur dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. 4. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. 1. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. 2. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Saling menyayangi sesama manusia. Dan 5. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nilai luhur dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas setia kawan antar sesama kawan. 4. Perdamaian. 5. Berteman tanpa membedakan suku, agama, dan ras. 6. Memberikan bantuan yang layak kepada korban bencana alam. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. 1. Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 5. Menggunakan bahasa persatuan dalam berkomunikasi dengan warga negara. 6. Menjaga kelestarian kebudayaan bangsa. 7. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan dengan kegiatan kerjasama. Contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila, antara lain 1. Bekerja sama menanam tanaman di lingkungan sekolah. 2. Bergotong royong membersihkan lingkungan. Dan 3. Merawat tanaman bersama keluarga.
Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berikut manfaat melakukan kerjasama. A. Pekerjaan terasa lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. B. Pekerjaan akan lebih cepat selesai. C. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan. D. Memperkuat semangat kebersamaan. E. Menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain: 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Serta 5. Melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani luhur. Nilai luhur sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Melaksanakan musyawarah dalam mengambil keputusan. 2. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain. 3. Menjalankan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. 4. Tidak memaksakan pendapat dalam musyawarah. 5. Menyimak penyampaian pendapat orang lain dalam musyawarah. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar tidak terjadi konflik dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. 2. Mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. 3. Mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. 4. Tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti.
Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Pengamalan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Bersikap adil. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 5. Tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. 6. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan 7. Menghargai hasil karya orang lain. Menabung adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Menabung melatih kita untuk hidup hemat. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menerapkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Orang-utan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Beberapa contoh lain penerapan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan adalah sebagai berikut. 1. Melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam. 3. Melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita. Kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan, misalnya hewan peliharaan. Perhatikan penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan peliharaan. 1. Sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Ini adalah penerapan sila pertama Pancasila. 2. Merawat hewan peliharaan yang sakit. Ini adalah penerapan sila kedua Pancasila. 3. Bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia. Ini adalah penerapan sila ketiga Pancasila. 4. Berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan. Ini adalah penerapan sila keempat Pancasila. 5. Membagi tugas merawat hewan dengan adil. Ini adalah penerapan sila kelima Pancasila. Penerapan sila-sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan.
Berikut beberapa penerapan sila-sila Pancasila tersebut. 1. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. 2. Merawat tumbuhan dengan baik. 3. Bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Dan 4. Bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita.